Bapa di dalam surga, Alkitab firman Tuhan sudah kami siapkan, sudah kami buka. Biarlah Engkau menolong membuka pikiran dan hati kami juga terhadap hikmat yang datang dari Tuhan. Jangan biarkan hati kami tertutup. Biarlah kami paham mengerti firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasalnya yang pertama mulai ayat 18 sampai 25, saya akan membacakannya untuk kita semua begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia adalah hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu juga dengan melakukannya. Tema hari ini adalah mengelola hikmat. Apa sih artinya mengelola? Ada yang kepikir nggak apa sih mengelola itu? Mengelola bisnis misalnya ya, mengelola perusahaan, mengelola rumah tangga, itu kira-kira apa? Ya, mengurus. Betul ya. Di dalamnya ada kaitannya dengan mengurus. Berarti ini yang sudah ada, dibuat, dioptimalkan, sehingga menjadi sesuatu. Kalau usaha itu menguntungkan, kalau keluarga itu menyenangkan, kalau gereja itu, mengelola gereja artinya mengelola kepercayaan dari Tuhan supaya tambah menjadi berkat. Sesuatu memang yang sudah ada dulu. Nah, kita kerjakan, kita urus sedemikian rupa sehingga menghasilkan dampak yang lebih baik. Nah, itu mengelola. Sekarang hikmat. Apa yang kita pikirkan tentang hikmat? Hikmat apa? Kita sering membahasnya, sering
membincangkannya. Hikmat itu ada nggak sama nggak dengan ilmu pengetahuan? Sama? Vincent sama? Kadang geleng, kadang angguk ya. Ya memang ada persinggungan tetapi tidak persisnya sama. Kepandaian sama dengan hikmatkah? Kecerdasan? Ya, dikit bingung ya. Tapi kita masuk ke istilah hikmat itu, kalau Alkitabiah, artinya berdasarkan Alkitab, kata hikmat ini berasal dari kata kata Ibrani kokma. Kokma itu sebetulnya masih satu rumun kata dengan kata hakam. Apa ini? Hikmat itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan. Hikmat itu bukan hanya sekedar saya tahu berkaitan dengan pengetahuan. Hikmat itu bukan sekedar saya cerdas menangkap ilmu pengetahuan, mengolahnya. Bukan hanya cerdas seperti itu. Tapi ini berkaitan dampaknya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kokma itu sama akarnya dengan kata hakam. Punya pengetahuan, mengertinya, sehingga kita bisa bertindak bijaksana. Kurang lebih gitu. Jadi ada kaitannya betul dengan pengetahuan. Ada kaitannya dengan kepandaian. Tetapi kita bisa mengelolanya berdampak pada seluruh kehidupan kita. Nah itu hokmah atau hakam itu. Jadi bukan hanya sekedar bijaksana itu ngomong doang. Tetapi dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Saat ini saya seringkali mengumpamakannya petani nih. Seorang petani yang berhikmat, dia bukan hanya tahu jenis bibit-bibitan yang akan ditanam, tahu varietasnya apa saja. Dia bukan hanya sekedar tahu, oh kalau ngelola tanah tuh begini. Sebelum ditanam itu tanah harus dibajak, digali dulu. Harus digemburkan dulu, dipersiapkan dengan baik, diberi pupuk awal. Lalu ia tahu juga musim panennya, musim menanam itu kapan, hujannya akan ada di bulan apa, dan seterusnya. Ini hanya bagian kecil saja dari suatu yang disebut hikmat. Dia tahu seperti itu pengetahuan ini, lalu dia peragakan, dipraktekkan, sehingga yang dari tadinya benih, dia bisa menghasilkan panen yang melimpah. Jadi ujungnya pengetahuan itu ada, pengetahuan itu menjadi bagian dari dirinya, dipraktekkan sehingga menghasilkan buah. Ujungnya adalah hasil panen yang melimpah. Oh, perkara nanti misalnya di tengah-tengah antara menanam dan memanen itu ada badai, ada apa, itu juga bukan soal. Dia akan mempraktekkan juga bagaimana mengatasi ketika ada hama. Ketika ada serangan, ya, serangan hama itu, dia menggunakan apa, dengan cara apa, dipraktikkan sehingga memang hasilnya ada. Sama seperti seorang nahkoda, pelaut.
Pelaut yang berhikmat itu, dia bukan hanya tahu arah mata angin, bukan hanya tahu membaca kompas nih, kapalnya akan diarahkan kemana. Dia tidak hanya sekedar tahu kalau nanti ada cuaca begini, ada badainya seperti apa. Tapi seorang nahkoda, pelaut yang berhikmat, dia tahu membaca situasi. Ilmu pengetahuannya cukup untuk itu, tetapi dia bisa membawa kapal itu sampai di pelabuhan yang dituju. Sebab kalau tidak, maka ini hanya ngomong doang. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, dia bukan hanya sekedar hafal tahu Alkitab. Bukan sekedar belajar terus tentang firman Tuhan. Kepalanya diisi dengan pengetahuan firman Tuhan. Tapi dalam hidupnya jeblok. Kalau yang begini, maka orang akan melihatnya sebagai orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Nah, sekarang kita mengelola hikmat berdasarkan tadi 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. Di sini secara spesifik Rasul Paulus sebetulnya berbicara tentang salib Kristus. Yang menurut kesimpulan Paulus, salib Kristus ini adalah hikmat dari Allah, kekuatan dari Allah. Tetapi nyatanya dalam kehidupan, di dalam dunia, tidak semuanya bisa diterima begitu saja. Kalau kita perhatikan perikop ini, mulai ayat 18, nampaknya ada dua kelompok yang menanggapi sebuah peristiwa salib Kristus, atau lebih tepatnya karya keselamatan Allah di dalam salib Kristus itu. Bisa tahu nggak dua kelompok ini kelompok mana? Kelompok ahli Taurat. Kelompok apa lagi? Ya, kita bisa melihatnya di sini semacam ada perbantahan ya. Pemberitaan Paulus tentang salib itu dibantah oleh orang-orang yang berhikmat. Ini lazimnya disebut kelompok Yunani. Orang-orang Yunani ini sudah terbiasa menggunakan nalar akal budinya untuk menanggapi sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apalagi ini katanya pemberitaan Paulus ini tentang salib Kristus yang menyelamatkan manusia. Ya, mereka sudah terbiasa untuk berpikir, mereka terbiasa untuk berfilsafat, mencerna segala sesuatunya dengan otak, dengan akal budi. Maka dengan akal budi mereka mengatakan ini sebuah kebodohan, ini kekonyolan. Kenapa? Lah orang mau menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia, dia sendiri mati di kayu salib. Ya. Jadi bukankah ini sesuatu kekonyolan, sesuatu kebodohan? Bahwa Allah itu menderita, bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Buat mereka ini nggak masuk akal, nggak masuk pikiran. Tidak masuk hikmat mereka. Maka menilai orang-orang yang memberitakannya termasuk Paulus dan teman-temannya itu adalah orang-orang bodoh. Ya, saudara-saudara juga mungkin kalau hidup pada masa itu dan kita terbiasa berpikir seperti alam pikiran Yunani, maka kita juga akan mengatakan iya ya. Ngapain Tuhan itu harus repot-repot jadi manusia? Ngapain Allah itu digantung di kayu salib? Mati pula. Dan dengan demikian orang mengatakan katanya diselamatkan oleh Kristus. Ini kelompok orang
orang yang berpikir dengan hikmat dunia, kata Paulus. Jangan salah, sampai sekarang pun orang-orang yang berpikir begitu juga banyak yang menentang salib Kristus. Mana ada Tuhan disalib, mana ada Tuhan digantung. Sedemikian hinanya begitu. Lalu kelompok yang lain adalah kelompok tadi yang Cen-Cen katakan itu. Kelompok ahli Taurat, kelompok orang-orang Yahudi. Yang oleh Paulus di situ, bagi orang Yahudi salib itu adalah batu sandungan. Kenapa? Kok beda ngomongnya bukan orang seperti orang Yunani? Bagi orang-orang Yahudi, kalau sesuatu itu dari Allah, kasih Allah, mestinya ada tanda. Mujizat. Ada sesuatu yang dahsyat. Bukan melalui penderitaan dan melalui salib itu. Ini kan akan jadi batu sandungan. Nah, Paulus menjawab bahwa orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani memintanya, menjelaskannya dengan hikmat. Tapi kami memberitakan salib Kristus. Salib Kristus itu adalah kekuatan dari Allah. Kekuatan yang menyelamatkan manusia. Nah, ini titik temunya di mana? Ya. Jadi begini, yang tadi saya katakan dari awal, kalau orang dikatakan berhikmat, punya hokmah, hidupnya menjadi hakam, menjadi bijaksana, maka apa yang tahu, apa yang menjadi pengetahuannya, kepandaiannya, itu dilaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Dalam kehidupan kita, itulah yang menuntun kita. Tadi saya jelaskan tentang petani dan nahkoda. Yang bercocok tanam berhasil. Yang membawa kapal sampai di pelabuhan. Nah, di dalam Kristus, di dalam salib Kristus itulah justru saya sendiri melihat, dan ini juga yang dulu dilihat oleh Paulus, Allah itu bukan sekedar bicara saja wacana. Tahu enggak? Aku itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha pengampun. Allah yang maha mengasihi. Kan semua orang kalau didengarkan ini, oh yang bagaimana ya? Allah yang mengasihi itu. Allah yang mengampuni itu seperti apa? Nah, justru Paulus melihat di dalam Kristus, firman yang menjadi manusia itu diperagakan tuh. Bahwa hikmat Allah itu turun ke bumi, ke dunia ini. Loh, ternyata lewat salib ini. Bahwa di salib itu dinyatakan, terbukti cinta kasih Allah. Yang tidak hanya ngomong doang. Yang tidak hanya wacana dan bicara. Tapi ini nyata. Nyata. Bahwa Yesus mati demi cintanya. Demi menebus kita. Ketika Allah dikatakan maha pengampun, maka orang melihat di salib itu, Yesus mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus memperagakan itu nyata lah. Jadi ini hikmat yang diterjemahkan langsung dalam kondisi keadaan yang real, yang nyata. Waktu Natalan remaja, pemuda, saya membawakan itu ya, kisah tentang orang yang mau menolong burung-burung kecil yang terperangkap oleh salju kedinginan. Gimana caranya? Orang itu punya hikmat. Oh, caranya tinggal dikasih makan, nanti masuk ke tempatnya dia. Di situ ada kehangatan. Burung-burung itu nggak mau begitu saja. Oh, digebah gitu, digiring, ternyata pergi.
Dan ternyata mereka mau menyelamatkan diri, masuk perangkap lagi. Salju, kedinginan lagi. Mati. Dikasih api supaya tidak kedinginan. Malah kabur. Lalu orang itu berpikir, andai aku jadi seekor burung itu. Dan aku bicara kepada mereka dengan bahasa burung itu. Ayo, masuk ke rumahku. Di rumahku ada makanan, di rumahku ada kehangatan, maka engkau akan selamat. Disitulah sebenarnya Tuhan turun menjadi manusia, mati disalibkan, nanti bangkit pada hari ketiga, supaya manusia mengerti itu loh. Bahasa cinta kasih Allah ini. Yang oleh orang-orang pandai, orang-orang yang mengaku berhikmat, hikmat dunia ini adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi orang yang diselamatkan, ia mengerti bahasa cinta kasih Allah. Bahasa cinta kasih Tuhan, oh iya. Sedemikian rupa buruknya, sedemikian rupa sengsaranya, kematiannya, dan itu ia lakukan untuk aku, orang berdosa, supaya aku diselamatkan. Nah ini kata Paulus, ini Injil. Ini kekuatan dari Allah yang menyelamatkan manusia. Hikmat manusia, hikmat duniawi, bagaimanapun pasti akan ada batasnya ketika berhadapan dengan hikmat Allah. Nah, marilah pada saat ini, kalau kita belajar dan tahu hikmat Allah itu kayak begitu, tidak hanya sekedar wacana teori bahwa ia Allah yang mengasihi, bahwa ia Allah yang mengampuni, yang mendamaikan, tapi memperagakan, mempraktekannya langsung, kita pun harusnya begitu. Maka di sini kita harus mengelola hikmat. Pengetahuan apa yang kita dapat dari Injil? Pengetahuan apa yang kita dapat dari belajar firman Tuhan? Dari minggu ke minggu kita belajar, kita dengar khotbah. Dari hari ke hari mungkin kita dengar saat teduh. Di tengah minggu ada kebaktian kayak begini. Ini kan udah banyak nih di kepala kita. Udah diisi pengetahuan-pengetahuan itu. Nah sekarang kita pandai enggak atau bisa enggak mengelola itu semua sehingga jadi nyata dalam hidup kita. Jadi nyatanya dalam hal apa? Ya minimal tutur kata kita. Yang tidak hanya dikuasai oleh egoisme kita, oleh kebanggaan bahwa saya pandai. Tapi tutur kata kita mencerminkan firman Tuhan. Ingatlah bahwa yang bodoh, kata Paulus, dipakai oleh Tuhan. Kita nggak bicara soal kamu S2, S3, pendidikannya semacam apa, tetapi disitulah di hadapan Tuhan, justru yang paling berharga adalah orang yang berhikmat, artinya yang tahu firman Tuhan, yang tahu kebenaran, dia melakukannya. Dia mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakannya. Sebab kalau tidak demikian, maka kita sama saja dengan orang-orang ahli Taurat kah? Dengan orang-orang yang Paulus katakan pandai berfilsafat, dikatakan orang yang berhikmat. Tetapi sesungguhnya apa yang kita lakukan nol besar. Nah, seberapapun kita menangkap hikmat yang dari Tuhan, firman Tuhan dalam benak pikiran kita, kelolalah itu. Dikelola menjadi sesuatu yang produktif dalam hidup kita untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Praktekkan. Hari ini kita dengar apa? Coba praktekkan. 1 hari, 2 hari. Sehingga kita terbiasa mempraktekkan itu dalam hidup sehari-hari. Dan orang memandang kita, oh betul ya. Kalau Ibu Noni ini ibu yang berhikmat. Ciwenyo, Cibonyo ini opa atau oma yang betul-betul tahu firman Tuhan dan mengerjakannya. Ibu Kio begitu juga. Ya rasanya jemaat Mangga Besar ini luar biasa. Ya.
lebih dari 12 orang yang ada di sini praktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hasilnya dahsyat, bangku-bangku ini akan penuh. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita renungkan, kita saat teduh sejenak.